Perkenalkan, nama saya Olida Dia Agustina, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 82 dari Kabupaten Nganjuk. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Pada kegiatan supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, lalu kegiatan observasi, dan ditutup dengan kegiatan pasca observasi. Nah, pada kegiatan hari ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama salah satu rekan saya yang ada di sekolah ini, yang mana beliau mengampu di kelas 5A. Saya perkenalkan, beliau bernama Ibu Tarti Kriswanti. Di sekolah ini beliau biasa dipanggil dengan Bu Kris. Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam Ibu. Iya, selamat pagi. Pagi Bu. Iya, tersehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, pada kesempatan hari ini terima kasih Bu Kris sudah mau meluangkan waktu untuk kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Iya Ibu, sama-sama. Ya, mungkin bisa kita mulai sekarang? Iya Ibu, silakan. Ya, siap, kita mulai sekarang ya kegiatan supervisinya dengan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada kesempatan kali ini, Bu Kris, terima kasih atas kehadirannya di ruangan saya. Oke, di sini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Oke, nah pada kegiatan supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama itu pra-observasi, yang mana sekarang sedang kita lakukan. Lalu nanti ada tahapan berikutnya, yaitu kegiatan observasi, dan diakhiri dengan kegiatan pasca observasi. Seperti itu. Nah, pada kegiatan ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama jenengan. Ya. Ya. Iya. Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam Bu Olida. Selamat pagi. Pagi Bu Olida. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Kris hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Tetap semangat Bu Kris ya. Ya Ibu. Iya. Terima kasih Bu Kris atas kehadirannya. Nah, Bu Kris, di sini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya. Iya Bu Kris. Sebelumnya akan saya sampaikan kepada Bu Kris bahwa supervisi akademik ini bertujuan untuk memberikan dampak atau impact secara langsung pada jenengan sebagai guru dan juga pada kegiatan pembelajaran Bu Kris saat nanti di kelas, seperti itu. Nah, supervisi akademik ini nanti juga dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada guru. Seperti itu. Nah, oleh karenanya kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yaitu pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan juga mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu, guys. Ya. Saya juga perlu menyampaikan bahwa serangkaian aktivitas supervisi akademik ini nanti, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 2 seperti itu. Oke. Dan hari ini kita awali dengan kegiatan pra-observasi. Seperti itu, guys, ya. Guys, kita mulai ya diskusi kita hari ini. Ya. Bu Kris, begini ya. Saya ingin bertanya kepada Bu Kris. Apa yang Bu Kris harapkan setelah
adanya diskusi kita saat ini. Ya Bu Olivia, terima kasih sebelumnya Iya. atas kesempatan ini. Dari kegiatan diskusi saat ini, saya berharap bahwa saya akan lebih siap lagi dalam kegiatan supervisi akademik yang secara langsung nantinya akan Bu Olivia observasikan kepada kami. Iya. Berarti Bu Kris berharap ya, Ya, dengan adanya diskusi ini nanti proses pembelajaran yang Bu Kris lakukan di kelas akan lebih siap lagi. Seperti itu. ya Bu Olivia, saya sangat berharap dalam setiap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya dapat melaksanakannya dengan baik sesuai rancangan pembelajaran yang telah saya buat dan saya siapkan, yang mana pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang bermakna, yang berpihak kepada murid. Seperti itu Bu Kris. Bagus sekali harapan yang Bu Kris inginkan setelah adanya diskusi kita hari ini, yang mana pada intinya Bu Kris ingin memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri Bu Kris dalam rancangan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Ya Bu Olivia, saya selalu berharap memberikan yang terbaik dari diri saya untuk murid-murid saya menjadi murid yang berpotensi sesuai kemampuan pada siswa-siswi masing-masing. Iya, saya sangat salut dengan harapan Bu Kris. Bagus sekali Bu Kris. Semoga harapan-harapan tersebut dapat tercapai dengan baik. Ya Bu Olivia, terima kasih sekali atas dukungan-dukungan dari Ibu yang Ibu berikan. Terima kasih. Lalu begini Bu Kris, apa kira-kira rencana atau rancangan pembelajaran yang sudah Bu Kris siapkan atau sudah Bu Kris buat? Rencana atau rancangan yang akan saya buat dalam proses pembelajaran nanti yaitu belajar materi IPA tentang alat organ pernapasan pada manusia. Pada proses pembelajaran diawali dengan aktivitas pendahuluan, dilanjutkan aktivitas proses atau isi pembelajarannya, dan diakhiri dengan aktivitas penutup. Iya, semuanya sudah terencana dengan baik ya Bu Kris ya. Ya Bu, ya Bu Olivia, insya Allah semoga bisa berjalan lancar atas dukungan dari Bu Olivia. Terima kasih Bu Kris, saya selalu mendukung apa yang menjadi harapan-harapan dari guru di sekolah kita ini. Iya, dari rencana atau rancangan pembelajaran yang telah Bu Kris buat atau Bu Kris siapkan, tujuan pembelajaran apa Bu Kris yang ingin dicapai dari proses pembelajaran tersebut? Bisa diceritakan? Ya, setiap rencana pembelajaran mempunyai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dari kegiatan pembelajaran materi IPA ini nanti, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah murid-murid dapat menjelaskan pengertian pernapasan, menyebutkan alat-alat organ pernapasan, dan murid dapat menjelaskan fungsi dari setiap organ pernapasan manusia dengan benar. Iya, Bu Kris. Lalu area pengembangan yang seperti apa yang ingin dicapai dari materi yang nantinya akan disampaikan? Dapat mempermudah pengetahuan murid tentang alat atau organ pernapasan yang dimiliki makhluk hidup. Jadi tidak hanya pada manusia saja, tetapi pada hewan dan tumbuhan. Dan murid dapat paham bahwa semua makhluk hidup bernapas menggunakan alat pernapasan yang berbeda-beda. Lalu apakah dalam proses pembelajaran tersebut ada kemungkinan suatu hambatan atau gangguan yang mungkin akan terjadi yang dapat menghalangi tercapaian tujuan pembelajaran tersebut? Kemungkinan hambatan atau gangguan
dalam setiap proses pembelajaran selalu ada, Ibu. Iya. Tidak semua proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan pembelajaran yang kita harapkan atau kita ingin capai. Kemungkinan hambatan dan gangguan terjadi dari murid-murid, yang mana tidak semua murid memiliki kemampuan yang sama dan gaya belajar yang sama. Tidak semua murid dapat memahami materi pembelajaran yang kita sampaikan dengan cepat. Bahkan, tidak semua murid dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan harapan guru. Hal tersebutlah yang menurut saya bisa menjadi hambatan atau gangguan tercapainya tujuan pembelajaran, Ibu. Iya, lalu bisa disebutkan salah satu contoh hambatan atau gangguan dalam pencapaian tujuan pembelajaran dengan materi yang ingin Bu Kris sampaikan nanti di kelas kepada murid tentang alat atau organ pernapasan? Ya, Bu Olga. Salah satu contohnya adalah murid memahami benar akan fungsi atau alat organ atau alat pernapasan karena murid lebih suka dan cepat paham dengan media atau contoh aslinya benda tersebut. Iya, betul sekali Bu Kris. Memang rata-rata murid itu berbeda-beda, ya. Bahkan murid kadang belum memahami benar, ya, akan fungsi alat atau organ pernapasan tersebut. Betul sekali Bu Kris. Saya setuju bahwa murid itu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu ada yang visual, auditori, dan kinestetik, ya, seperti itu. Lalu strategi atau solusi apa yang akan Bu Kris siapkan, ya, untuk menghindari adanya hambatan atau gangguan dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut? Strategi atau solusi yang sudah saya siapkan jika ada hambatan atau gangguan dalam tercapainya tujuan pembelajaran, terutama pada materi alat atau organ pernapasan ini, yaitu saya akan membuat proses belajar murid bermakna dan menyenangkan, menyiapkan media pembelajaran yang beragam bagi murid, sumber belajar yang baik, dan diskusi yang kolaboratif antara murid dan guru supaya murid tertarik pada pembelajaran kita. Ya, bagus sekali Bu Kris. Strategi yang jenengan utarakan ini tadi, jenengan memang sudah siap sepertinya ya dalam materi pembelajarannya nantinya. Insya Allah Bu Alida. Iya. Lalu untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti ya, tentang materi alat atau organ pernapasan pada manusia tersebut. Strategi pembelajaran yang seperti apa yang sudah Bu Kris siapkan? Untuk pelaksanaan proses pembelajaran sudah saya siapkan dari RTP yang menggunakan model pembelajaran problem based learning, LCD, proyektor media pembelajaran, sumber belajar untuk murid, dan lembar penilaian. Ya, seperti itu ya Bu Kris, strategi yang jenengan siapkan. Ya, saya doakan dalam setiap pembelajaran yang Bu Kris laksanakan bersama murid nanti dapat menciptakan hal yang baik, yang bermanfaat bagi Bu Kris, bagi murid, dan bagi semuanya. Ya Bu Olida, terima kasih atas bimbingan dari Ibu. Iya, terima kasih juga Bu Kris. Jenengan sudah memberikan dedikasi jenengan untuk sekolah kita. Lalu komitmen yang seperti apa yang Bu Kris harapkan dari rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan? Saya mempunyai komitmen bahwa setiap pembelajaran yang saya laksanakan harus tercapai tujuan pembelajarannya, sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpihak kepada murid, sehingga murid tertarik pada pembelajaran-pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, memang kedepannya bahkan sebelumnya juga ini dari setiap pembelajaran yang kita berikan kepada murid itu harus berpihak kepada murid.
seperti itu nggih. Ya Bu Olida. Iya. Iya Bu Grace, semakin seru sepertinya diskusi kita hari ini nggih. Ya Bu, terima kasih. Itu semua juga bimbingan dari Ibu. Iya, sama-sama Bu Grace. Nah, kira-kira kapan ini Bu Grace akan melaksanakan proses pembelajaran materi alat atau organ pernapasan tersebut, dan saya mungkin bisa melaksanakan aktivitas observasi pada supervisi akademik ini nanti Bu? Iya Ibu, nanti siang setelah jam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dengan Pak Ridwan, saya siap melaksanakan proses kegiatan pembelajaran tersebut. Iya, berarti nanti setelah jam istirahat ya Bu ya, saya Ya, Bu duduk Olida. di kelas Bu Grace di kelas 5A, kita melaksanakan supervisi akademik pada aktivitas observasi. Jadi Ya, Bu. itu nanti Bu Grace melaksanakan proses pembelajaran, lalu saya nanti akan mengobservasi Ya, Bu. proses tersebut. Ya. Lalu setelah saya melaksanakan kegiatan observasi pada pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah Bu Grace laksanakan bersama murid di kelas 5A, kira-kira kapan Bu Grace kita bisa melaksanakan aktivitas pasca observasinya? Bagaimana kalau hari berikutnya saja Bu, 1 hari setelah kegiatan observasi? Oh iya, baik Bu Grace, saya setuju rencana jenengan. Setelah kegiatan observasi nanti yang kita laksanakan bersama juga dengan murid, keesokan harinya nggih, kita akan melaksanakan kegiatan akhir supervisi akademik, yaitu aktivitas pasca observasi. Ya Bu Olida, saya pun juga mohon dibimbing oleh Bu Olida jika ada kekurangannya. Ya, terima kasih Bu Grace. Bu Grace, saya di sini juga akan menginformasikan nggih bahwa saat aktivitas observasi nanti di kelas, di mana kegiatan pembelajaran yang dilakukan, akan saya catat semua prosesnya berdasarkan instrumen penilaian supervisi. Seperti itu. Ya Bu Olida, saya siap. Ya, saya berdoa semoga aktivitas observasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya. Ya. Mungkin Bu Grace, dari diskusi kita hari ini, nggih, dari awal sampai sekarang, mungkin Bu Grace bisa menyimpulkan hasil diskusi dalam aktivitas pra-observasi ini? Yang dapat saya simpulkan dari diskusi hari ini adalah bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus menyiapkan dengan baik rencana pembelajaran atau RTP yang akan disajikan dengan harapan tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Kira-kira begitu Ibu, bagaimana? Ya, terima kasih Bu Grace. Saya setuju sekali dengan kesimpulan yang Bu Grace utarakan, bahwa kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran harus menyiapkan dengan benar, dengan betul rencana pembelajaran yang seperti apa yang nanti akan kita laksanakan dengan murid-murid kita, sehingga tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan baik. Ya, terima kasih Bu Grace atas waktu jenengan dalam kegiatan pra-observasi ini. Lalu nanti kita lanjutkan dengan kegiatan observasi yang mana kita hari ini mengawali dengan kegiatan pra-observasi. Nanti setelahnya kita melakukan observasi, dan keesokan hari kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Seperti itu. Ya Bu Olida, terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu. Ya, sama-sama Bu Grace. Ya, Bu. Terima kasih atas kehadiran di ruangan saya. Ya, Monggo bisa dilanjut Siap. di ruang. Terima kasih Bu Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita mempelajari sistem alat pernapasan pada hewan. Siapa yang
ingat hewan cacing bernapas dengan apa? Ya. Kambing? Ya. Ikan? Katak? Bernapas dengan? Ya, paru-paru. Kalau beludu, kan sebelum menjadi katak besar ada katak kecil namanya beludu. Itu bernapas pakai apa? Ya. Terima kasih, materi kemarin ternyata kalian masih ingat semua. Kita lanjut ke materi hari ini, sistem pernapasan pada manusia. Seperti halnya hewan, manusia juga memiliki organ-organ yang membantu dalam pernapasan yang sudah kita ungkap tadi. Hewan tadi bermacam-macam hewan, juga ada pernapasannya berbeda-beda. Juga manusia pun butuh bernapas. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, anak-anak, kalian perhatikan di sini, kalian semua siswa dapat menyebutkan organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Dalam sistem pernapasan manusia, organ-organ itu di sini akan saya putarkan video terlebih dahulu. Untuk apa? Kalian mengetahui tentang sistem pernapasan manusia. Mulai nanti urut dari urut dari hidung sampai dengan alveolus. Ya. Coba perhatikan video yang Bu Kris putar. Jadi baik manusia, hewan maupun tumbuhan butuh oksigen untuk tetap hidup. Perhatikan video tersebut. Itu ada paru-paru. Yang dinamakan bernapas adalah kegiatan menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. CO2 itu karbon dioksida. Perhatikan. Nah, itu yang telah Bu Grace katakan tadi, alat pernapasan pada manusia. Ya, ada di hidung, pangkal, tenggorok, laring. Nah, itu hidung, tempat jalan masuk dan keluarnya udah. Ya. Mulut pun juga bisa. Tapi akan lebih baik lagi bernapasnya pakai hidung daripada pakai mulut. Di situ ada gambar selaput lendir, ada gambar bulu-bulu hidung. Untuk mengatur kelembapan udara. Itu diperhatikan, berrefleks.
gambar B itu adalah faring. Ini sudah kita lihat di sini. Di situ ada ya, ada apa itu? Yang B. Nah, itu B, faring. Yang C, ini gambarnya C. Laring. Yang D, trakea. Nah, faring B ini dengan C menghubungkan ke batang tenggorokan. Namanya ini ada trakea. F adalah nah, ini cabang yang di bawah ini namanya bronkus. F-nya ini adalah F ini ada F kanan dan kiri, ini namanya paru-paru. Terus yang ini bawah sendiri. Nah, warna apa ini bawah sendiri ini? Melengkung ini. Warnanya apa? Ya, ini adalah diafragma. Itu keterangan pada gambar. Sudah jelas? Paham belum? Lanjut. Di dalam gambar tadi kamu kan ngamati ada gambar paru-paru kan? Kanan ada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru itu perhatikan. Di situ gambar bronkiolus. Ada laring, pangkal tenggorok. Ada trakea, batang bronkus. Bronkus itu pencabangan antara itu. Pencabangan antara ini yang ini bercabang ini dan ini bronkus. Yang ini yang banyak bronkeolus, yang banyak cabang-cabang ini dinamakan bronkeolus. Bisa dilihat lebih jelasnya bronkeolusnya. Ini adalah cabangnya terpecah menjadi dua, tapi ini tidak pecah, ini utuh. Menuju ke paru-paru kiri dan menuju ke paru-paru kanan. Lebih jelasnya adalah bronkeolus ini. Bronkeolusnya, perhatikan cabang-cabangnya ini loh, yang kecil-kecil ini loh. Nah, ini dinamakan bronkeo. Yang besar ini, cabang ke sini dan ke sini, ini namanya mana? Sudah jelas? Gambar bisa diamati? Gimana? Ya, lanjut. Alveolus. Di dalam paru-paru ini ada kan paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dalam paru-paru ini terdapat alveolus di dalamnya sini. Dalamnya bagaimana? Bawah. Alveolus terdapat dalam paru-paru. Di bawah percabangannya ada bronkus kan ini. Bronkus ada bronkeolus. Bronkeolus tadi kan bercabang-cabang ini loh, cabang-cabang ini. Nah, letaknya alveolus ini, gelembung-gelembung halus ini kecil-kecil yang menyerupai buah anggur ya, diperhatikan. Ini adalah gelembung halus kecil-kecil. Ini letaknya di bagian bawah sini. Nah, di sini. Ini terdapat ini. Ini diperbesar seperti ini ya. Ini kecil letaknya di bawahnya sini. Alveolus ini fungsinya yaitu tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Jadi tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida itu terdapat pada alveolus. Alveolus ini terdapat pada di dalamnya paru-paru. Paham? Pernapasan dada yaitu pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Tulang rusuk tadi tulang yang melindungi paru. Nah, kalau pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Ini pernapasan yang ada di dalam perut kamu. Jadi ada apa toh pernapasan menggunakan apa? Yang digunakan adalah pakai diafragma. Sekarang coba kalian
ada lagu untuk pernapasan. Setelah kalian mempelajari tadi bermacam-macam ya alat tadi jenis-jenis pernapasan, proses alat pernapasan pada manusia. Di sini Bu Grace akan putarkan lagu sistem pernapasan manusia. Bisa kalian ikuti cara menyanyikannya. Bronkus, iya, alveolus, betul sekali. Jadi, apa saja organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia? Hidung. Habis hidung ke laring, faring, terus trakea, terus bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Perhatikan, inilah anak-anak akan saya kupas apa toh yang dinamakan sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Itu yang dinamakan sistem pernapasan manusia. Lanjut. Organ pernapasan tadi sudah sampai ke saluran pernapasan manusia. Jadi materi pagi ini sudah selesai, yaitu saluran pernapasan manusia. Untuk melanjut ke materi selanjutnya, saya ingin tanya, ada yang ditanyakan tentang materi-materi di pagi hari ini tadi? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, Bu Grace ingin mengasih soal. Soal ini tolong dikerjakan individu. Ditulis dikerjakan individu. Ya, ini soal yang telah kalian amati video di papan tulis. Kalian telah mengamati pembelajaran serta video yang ada di layar. Di sini Bu Grace memberikan soal-soalnya. Soal-soal ini jawabannya ada semuanya pada layar tersebut yang telah Bu Grace terangkan. Sekali lagi terima kasih, materi kita pagi hari ini maksudnya materi apa? Materi tentang organ pernapasan manusia. Nah, itu soal-soal dari Bu Grace silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai bisa kita koreksi langsung ya. Setelah selesai Bu Grace juga ada tugas kelompoknya, yaitu nanti berkelompok ya membuat sistem alat pernapasan. Seperti apa? Oh, gambarkan alveolus tadi seperti buah anggur yang menggelembung-gelembung kecil tadi ya. Itu nanti untuk tugas kelompoknya. Tapi sebelum mengerjakan tugas kelompok, tolong tugas yang dari Bu Grace dikerjakan terlebih dahulu individu. Ya, tidak ada yang ditanyakan ya anak-anak? Ya, silahkan dikerjakan soal-soal dari Bu Grace.
Ya. Ya, ditulis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Des. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Olga. Iya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Des hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Karena jika badan kita sehat, kita juga melakukan aktivitas, semua kegiatan kita itu juga lancar. Ya, amin, amin, amin. Nah, alhamdulillah Bu Des, hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan yang sama, yaitu supervisi akademik. Oke, kemarin kita juga sudah melakukan supervisi akademik dengan pra-observasi dan juga observasi, dan hari ini kita lanjut dengan kegiatan pasca observasi. Seperti itu, nggih. Nah, pada kegiatan hari ini, terus nggih, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Oke, di sini Bu Kris ada hal yang ingin saya tanyakan kembali ke Bu Kris tentang proses pembelajaran yang telah Bu Kris laksanakan kemarin dengan murid di kelas 5A. Nah, yang jelas saya sangat mengapresiasi sekali proses pembelajaran yang ada di kelas 5A antara Bu Kris dan murid-murid kelas 5A. Saya salut dengan Bu Kris dan juga anak-anak. Pembelajarannya begitu interaktif sekali. Iya, Bu Kris, di sini kira-kira apa yang menjadi harapan Bu Kris dari adanya diskusi kita hari ini? Harapan Bu Kris apa? Harapan saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan hal yang positif, Iya. terutama dalam proses mengajar atau KBM. Saya yang mana kemarin sudah berlangsung dan Bu Olga sebagai pengamat atau supervisor dapat memberikan masukan-masukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Iya, seperti itu Bu Kris. Iya Bu Kris. Jadi fokus tujuan Bu Kris ini adalah Bu Kris ingin mendapatkan masukan-masukan berkaitan dengan proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Ya, betul Bu Olga. Oh iya Bu Kris, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Kris setelah mengajar kemarin. Bisa diceritakan Bu? Alhamdulillah, perasaan saya merasa sangat senang sekali. Iya. Perasaan saya terutama setelah mengajar kemarin itu lebih lega ya Bu, karena semua perlengkapan yang akan saya gunakan dalam proses KBM sudah saya siapkan dengan baik dan tertata dengan apa yang seperti kita harapkan, dan hal tersebut jauh lebih baik bagi diri saya sendiri dibandingkan dengan proses mengajar sehari-hari yang sering saya lakukan tanpa adanya persiapan, sehingga begitu saya mencoba menyiapkan semua kebutuhan atau perlengkapan mengajar, rasanya saya lega karena saya sudah siap semuanya. Jadi jika diibaratkan kita perang itu sudah mempunyai persenjataan yang lengkap Ibu. Oh iya, intinya kalau semuanya itu sudah kita siapkan, Ya. gitu, kita juga enak dalam proses kedepannya. Seperti itu Bu Kris. Ya, jadi Bu Kris merasa lega, merasa senang dengan proses pembelajaran kemarin Bu Kris. Lalu begini Bu Kris, apakah Bu Kris juga sudah puas dengan pembelajaran yang Bu Kris lakukan kemarin? Puas Bu, walaupun belum sepenuhnya, karena menurut saya kita harus tetap belajar dan selalu berinovasi dalam setiap pembelajaran. Dan puas sepenuhnya itu jika pembelajaran bisa mengakomodir semua murid sesuai perbedaan masing-masing murid. Dan untuk itu saya tetap minta bimbingan dari Ibu. Oh iya Bu Kris. Jadi intinya Bu Kris dibilang puas juga puas, dibilang belum juga belum, karena kita sebagai seorang guru itu menjadi pemimpin pembelajaran harus selalu berinovasi dengan kegiatan pembelajaran itu.
ya seperti itu Bu Kris. Jadi memang kita harus bisa mengakomodir semua anak dengan kemampuan mereka, dengan potensi mereka yang berbeda-beda. Oh ya Bu Kris, dalam diskusi kita kemarin di kegiatan praobservasi nggih, Bu Kris menyampaikan strategi-strategi yang akan Bu Kris lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Dan hal tersebut tertulis di dalam RPP. Nah, apakah semuanya sudah dilaksanakan Bu Kris untuk strategi-strategi tersebut saat mengajar? Strategi itu sudah dilaksanakan, tetapi memang dalam pembelajarannya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Oh iya. Seperti misalkan saya suruh murid untuk menyebutkan salah satu alat atau organ pernapasan. Dan saat proses pembelajaran tersebut murid lebih memilih diam daripada menjawab. Padahal mereka juga sudah tahu alat atau organ pernapasan pada manusia tersebut. Tapi kenapa untuk anak-anaknya itu diam? Seperti itu Ibu. Oh seperti itu. Iya, memang pada umumnya nggih sudah sesuai dengan strategi yang direncanakan walaupun belum sempurna. Lalu berkaitan dengan tujuan pembelajarannya Bu, apakah sudah tercapai juga Bu? Ya Bu, untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Yang mana tujuan pembelajaran tersebut adalah murid dapat menjelaskan pengertian pernapasan. Murid dapat menyebutkan alat atau organ pernapasan manusia. Dan murid dapat menjelaskan fungsi di setiap alat atau organ pernapasan manusia. Iya Bu Kris. Jadi tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai ya Bu ya. Dan itu tercapai juga dengan baik. Kemarin saya juga melihat Bu, bahwa murid-murid kelas 5A menjelaskan apa yang dimaksud dengan pernapasan, apa saja alat organ pernapasan itu, dan juga fungsinya itu dengan baik. Saya juga saat kegiatan observasi sudah melihat hal tersebut Bu Kris. Oh iya Bu Kris, mungkin bisa diceritakan hal-hal baik atau praktek baik apa yang sudah Bu Kris rasakan dalam pembelajaran kemarin itu Bu Kris, seperti hal atau praktek baik apa yang harus dipertahankan dan juga hal yang harus diperbaiki ke depannya. Bisa diceritakan Bu? Mungkin hal atau praktik baik yang harus saya pertahankan dalam proses pembelajaran atau KBM ya Bu, adalah selalu berpihak kepada murid, well-being atau mengutamakan kepentingan murid dalam setiap proses pembelajaran. Lalu hal-hal yang akan saya perbaiki ke depannya mungkin dari kesiapan rencana pembelajaran RPP Bu. Sehingga jika kita siap baik dari RPP, media, sumber belajar juga siap, maka kita sebagai guru akan lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran atau KBM. Dan mungkin hal lain yang akan saya perbaiki ke depannya adalah lebih interaktif lagi dalam setiap proses pembelajaran atau KBM. Oh ya, jadi intinya itu yang sudah yang sudah ada dan perlu dipertahankan itu adalah kesiapan kita sebagai seorang guru, Bu Kris, itu saat proses pembelajaran itu sudah siap dan bisa berjalan lancar. Lalu menurut Bu Kris, yang Bu Kris perbaiki ke depannya yaitu Bu Kris ingin lebih interaktif lagi dalam setiap proses pembelajaran. Seperti itu ya Bu Kris. Ya. Lalu berkaitan dengan hal-hal yang menurut Bu Kris perlu diperbaiki tadi rencana apa yang akan Bu Kris lakukan untuk memperbaiki hal-hal atau kekurangan tersebut? Rencana saya untuk memperbaiki hal-hal tersebut Bu, yang menjadi kekurangan tersebut adalah mungkin saya harus belajar tentang perkembangan dunia pendidikan baik melalui daring online. Saya juga harus lebih aktif lagi di KKB kelas 5 untuk menambah kompetensi diri saya sebagai guru. Rencana saya yang lain yaitu merubah pola kesiapan saya
dalam membuat rencana pembelajaran atau RPP sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas, sehingga saya lebih disiplin dan tanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, Ibu. Iya, bagus sekali nggih rencana Bu Kris untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki tersebut nggih. Ini tadi saya dengarkan berarti Bu Kris ingin belajar dan terus belajar, ya apalagi sekarang kita bisa melakukan pembelajaran untuk diri kita sendiri dengan workshop, dengan diklat, di daring online, dan juga memang kita di sini difasilitasi juga dengan KKG yang mana kita sendiri berada di gugus 3, yang mana KKG-nya sendiri sudah aktif. Itu bisa untuk saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran, untuk menambah kompetensi kita dan juga mungkin tadi sepertinya juga ingin merubah pola kesiapan Bu Kris untuk lebih siap lagi iya Bu Kris. Lalu Bu Kris, dari rencana-rencana perbaikan yang Bu Kris utarakan tadi kira-kira kapan waktunya Bu Kris? Ya secepatnya dan segera saya realisasikan, Bu, untuk rencana pembelajaran tersebut karena lebih cepat, lebih baik. Oh iya, berarti untuk rencana perbaikan tersebut waktunya secepatnya ya memang lebih cepat lebih baik, tidak perlu kita tunda-tunda lalu Bu Kris, indikator keberhasilannya dari rencana-rencana atau program tersebut menurut Bu Kris bisa berhasil seperti apa indikator keberhasilannya? Menurut saya, indikator keberhasilan dari rencana tersebut adalah menjadi lebih senang pada mata pelajaran IPA dan guru semakin berkompeten sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Oh iya, berarti muridnya dengan harapan bisa semakin senang dengan materi IPA dan juga lebih guru lebih berkompeten ya. Lalu dari daya dukungnya siapa saja yang akan Bu Kris libatkan dalam perencanaan tersebut? Yang akan saya libatkan dari rencana tersebut adalah guru-guru dalam KKG, terutama KKG kelas 5, teman sejawat, dan murid-murid kelas 5A. Dan bahkan kalau bisa saya tetap kepada ibu kepala sekolah juga. Oh iya, terima kasih. Mungkin nanti saya hanya memberikan masukan-masukan yang jelas semua kegiatan yang baik, praktek baik yang ada di sekolah saya, insya Allah akan selalu saya dukung. Iya Bu. Ya, jadi Bu Kris akan melibatkan KKG, teman sejawat, murid-murid, dan juga insya Allah kami siap membantu Bu Kris. Bagus sekali Bu Kris, dari rencana yang Bu Kris ingin perbaiki tadi. Baiklah Bu Kris, dari pertemuan atau diskusi kita dalam aktivitas pasca observasi ini Bu Kris, apakah mungkin masih ada yang ingin Bu Kris sampaikan ke saya? Sepertinya belum ada Bu yang ingin saya sampaikan lagi. Mungkin sesuai harapan saya tadi Bu, yang masih membutuhkan masukan-masukan yang positif tentang perbaikan proses pembelajaran agar lebih baik lagi ke depannya dan tambah baik. Iya Bu, memang kita harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan harapan dapat mengantarkan murid kita siap akan kekuatan potensinya sesuai kodratnya. Kita bisa belajar dengan teman sejawat, dengan orang yang lebih berkompeten, bahkan kita juga bisa belajar dari murid-murid kita sendiri. Nah, dalam proses pembelajaran sebenarnya banyak sekali hal baru yang bisa kita terapkan yang berpihak terhadap murid. Contohnya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mewadahi belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya yang berbeda-beda. Dengan adanya budaya positif di sekolahan, membuat keyakinan dan kesepakatan kelas yang mana kemarin juga sudah saya sosialisasikan ke teman-teman, dan seperti itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Budaya-budaya baiknya, praktek-praktek baiknya seperti apa yang mungkin dengan keyakinan atau kesepakatan tersebut murid juga merasa nyaman dengan kita tidak ada peraturan tapi di situ ada kesepakatan. Nah seperti itu yang
Yang jelas semuanya memang butuh proses untuk untuk menjadi hal yang lebih baik dan baik lagi. Oke. Yang jelas saya juga memohon bantuan Bu Kris dan juga teman-teman. Oke. Kita bekerja sama, berkolaborasi bersama untuk membesarkan sekolah kita yang tercinta. Ya, Kris, saya terima kasih atas waktunya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Sudah begitu banyak apa yang menjadi harapan Bu Kris bisa tercapai. Ya Bu Olida, sama-sama. Saya juga berterima kasih sekali atas masukan dan dukungan dari Bu Olida. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.